Yo, gue lagi happy banget nih. Soalnya gue baru aja selesai nonton satu video yang menurut gue menarik banget buat gue share ke lulu pada. Dan ini berhubungan dengan kolaborasi antara Garuda Indonesia dengan The Pokemon Company atau Pikachu yang lagi ramai banget diomongin sama orang-orang di media sosial gitu, karena ada salah satu anggota DPR yang ngangkat isu ini kalau misalkan kolaborasi antara dua belah pihak tersebut ya justru kayak merugikan UMKM lokal dan segala macam. Yang lucunya adalah banyak banget orang-orang yang highlight kalau misalkan beliau ngomong Pokemon itu adalah UMKM Jepang. Tahu UMKM kan ya artinya nih, gue kasih tau nih ya, kita sama-sama googling lah. UMKM itu usaha mikro kecil menengah, dan gue yakin Pokemon itu bukan termasuk usaha menengah kecil dan ya itulah pokoknya. Yang jelas kita bakal sama-sama lihat, dan menurut gua ini merupakan salah satu video yang bagus dalam meningkatkan rasa nasionalisme kita dan rasa bangga kita kalau misalnya batik sudah bisa berkolaborasi dengan salah satu IP besar yang ada di negara kita tercinta itu sendiri. Dan ini di-share sama akun Twitter namanya Ramski. Jadi shoutout buat beliau. Semoga gue bisa menggunakan tweetnya gitu. Dia sendiri berkomentar, "Just cried watching the Batik Pikachu video, shaking my hands happily. Batikachu is so precious. Look at this cute big goober, shedding my tears when I saw the workers putting on his batik shirts." Yes. By the way, nanti kita bakal coba buat ngebahas lebih dalam lagi, dan gue justru makin penasaran ini sebenarnya yang mulai kolaborasi siapa sih? Apakah Garuda Indonesia duluan atau The Pokemon Company duluan? Soalnya kalau misalnya gue cari tahun ya, ini acara udah ada kalau nggak salah di awal-awal tahun 2024, dan justru gue penasaran kenapa pada akhirnya baru aja rame diomongin di akhir tahun 2024. Gitu. Jadi mari sama-sama kita lihat videonya kayak gimana. Ini keren banget coy. Anjay. Coy. Pikachu meets Batik, let's go. Kita orang Indonesia nggak cuma inget batik ketika hari pernikahan teman gitu ya, atau lagi disenggol sama teman-teman Melayu dari negara tetangga, tapi kita juga bisa bangga banget gitu main sama batik karena dia akhirnya bisa dilihat sama orang-orang dari belahan bumi yang ada di dunia. Anjay. Damn. Diketeli, gila loh, sampai dikasih tahu proses batik ya, karena emang batik itu proses gitu ya, setahu gue bukan emang baju jadi gitu ya. Asal buat lu semua yang nggak tahu, merendam kain polos sepanjang malam. Asik. Motif nyanting, menutup pola dengan lilin cair agar tidak terkena pewarna. Asik. Menyelupkan kain ke dalam cairan perwarna. Asik. Damn, banyak banget prosesnya ya, baru tahu gue. Gue pernah buat batik juga waktu gue studi tour ke Jogja gitu, waktu gue SMA itu kira-kira 50 tahun yang lalu. Enggak setua itu gue. Ya kira-kira tahun 2013-2015 lah. Gue nggak tahu apakah sudah ada proses modernisasi dalam penggunaan batik ini, but kalau misalnya pada akhirnya kita sampai sekarang masih bisa melihat ada proses tradisional, berarti emang bener-bener dijaga banget sih budayanya. Gokil emang. Dan mereka akhirnya bisa kolaborasi dengan Pikachu coy. Ngelorod, melepas lilin kering pada kain dengan larutan air panas dan soda abu. Mepe, menjemur kain batik. Azek. Gila, GG Om Juan Sidarta, shout out buat Om Juan, co-owner of Batik Concept. Asik. Anja, dipakein baju batik coy. Come explore Indonesia. Nih ya, gue nge-hype kayak gini bukan gue ada di pihak penjajah gitu. Gue justru nge-hype kayak gini karena gue seneng batik itu pada akhirnya bisa dilihat, berpotensi bakal dilihat sama orang Jepang atau orang-orang yang emang ngelihat, oh ada Pikachu nih punya project ngecat pesawat di negara-negara tetangga gitu ya. Terus habis itu ada Pikachu pakai baju batik. Bangga banget gak sih? Anjay. Terus habis itu dikasih tahu lebih jelas lagi, dikasih detailnya sama Om Ramski selaku yang nge-tweet ini. Dan gue lihat baru pertama kali videonya emang dari tweetnya dia. Dia bilang look at the batik folks, it's so good. Dia ngasih lihat juga rincian batik yang emang ada di project Pikachu Airlines ini. Kayak misalnya batik Pikachu, ada Pokeballnya, gokil. Terus habis itu ada motif batik yang lain gitu ya, batik Shatu. Jujur gue gak tau nih Pokemon sebelum gue pada akhirnya main Pokemon Go gitu ya. Gue main Pokemon di generasi pertama doang anjir, zaman-zaman Mewtwo dan segala macem yang masih pakai hitam putih. Terus habis itu gue pakai emulator Nintendo itu. Pokemon 2, 3 gue gak terlalu kenal. Terus ada batik Staryu. Terus yang terakhir kalau gak salah ada Flower Pikachu. Gokil. Nah, kemarin ini rasanya satisfying banget. Baru kemarin gue ngeliat ada batik Venom gitu ya, emang bener-bener dibanggain sama
orang-orang Malaysia, terus pada akhirnya kita bisa ngelihat kalau misalkan Batik pun yang dari Indonesia bisa berkolaborasi dengan salah satu IP yang gak kalah hebat dibanding Venom juga, yaitu Pikachu gitu. Dan karena kebetulan negara kita tercinta itu kebanyakan wibu gitu ya, presiden pertama kita tercinta juga sepertinya kepincut sama orang Jepang ya, jadi kayak ini masuk akal gitu ya. Gara Indonesia collaborating with Pokemon Bat, but have you seen this Batikachu plus Blorbo? Oh lucu banget. Damn, thank you banget tweetnya Om Ramski bukan Om, maaf. Mbak Ramski ya, karena udah secara detail ngasih tahu kalau misalnya project itu keren. Jadi setelah gue ngeliat ini, gue jadi penasaran sama komentar anggota DPR ya, karena gue sendiri jujur ngeliat video respon dari anggota DPR tersebut, baru gue ngeliat tweetnya. Jadi mungkin gara-gara itu tweetnya jadi kerekomendasiin di akun Twitter gue. Dan mari sama-sama kita lihat responnya sendiri, biar gue nggak asal ngomong gitu ya. Jadi ini respon dari salah satu anggota DPR, namanya Bapak Tom kalau nggak salah, ya Bapak Tom Liwafa dari Partai Amanat Nasional, oke. DPR RI Komisi 7. Oke, kita bakal sama-sama lihat komentarnya kayak gimana. Kemarin sempat diskusi sama pimpinan. Jadi yang memprihatinkan adalah bagaimana kemudian maskapai penerbangan kita itu yang kita banggakan, yaitu Garuda, malah kemudian kolaborasi sama Pokemon. Lah. Lo harus lihat komentar video ini sih, gokil. Kolaborasi itu memberdayakan artis batik lokal. Emangnya itu batik gratisan aja ditempel di Pikachu. Ini dari Om Valentino Ringo yang biasanya nganalisis tentang VTuber ya. Itu livery nambah pemasukan buat Garuda Indonesia kan lumayan, gimana dah. Iya, masanya gue jadi penasaran kan waktu ini video naik. Ini sebenarnya yang inisiatif duluan tuh siapa? Apakah emang Garuda Indonesia duluan yang emang nge-guide Pikachu atau Pokemon duluan yang emang punya project? Setelah gue cari tahu, ternyata emang ada websitenya, Pikachu Indonesian Journey. Dan ketika gue lihat lebih detail, ternyata Pikachu Indonesia Journey ini termasuk salah satu anakan project dari Pokemon Air Adventure, yang dimana kalau lu klik ini, lu bisa tahu kalau misalnya Pokemon Air Adventure itu adalah project yang emang dibuat sama The Pokemon Company gitu ya, dalam mengkonekkan setiap orang melalui Pikachu gitu agar bisa berinteraksi dan juga berhubungan satu sama lain kayak gitu. Nah, salah satu proyeknya adalah ngecat pesawat atau livery atau ngebuat pesawat jadi ada seragam Pokemon gitu. Dan mereka ini udah ngecat pesawat gitu ya, biar lu semua gampang gitu nangkepnya. Gak cuma di Indonesia doang, tapi udah ada di Jepang. Jepang udah pasti gitu ya. Ada di negara Asia lain gitu, kayak misalnya di South Korea, ada di Cina, ada di Taiwan dan segala macam. Dan emang nggak cuman Pikachu doang, tapi gambar-gambar Pokemon yang lain. Kebanyakan dari generasi 1 sih harusnya sih. Nah kayak gitu. Jadi dan ketika gue cari tahu, ini project sebenarnya udah lama. Ini udah dari awal bulan 2024. Mungkin naik lagi karena emang ada berita kalau misalkan The Pokemon Company katanya bakal kolaborasinya dengan Garuda Indonesia dalam ngecat pesawat kedua. Oke, dan mungkin karena emang responnya positif gitu ya kemarin, jadi pada akhirnya ngecat pesawat yang kedua kayak gitu. Dan emang bakal rilis dan bakal diterbangkan di awal tahun 2025, kalau nggak salah di bulan Maret gitu. Misalkan koreksi gue kalau misalnya gue salah ya. Dan kalau misalnya lo lihat video emang dirilis sama Garuda Indonesia juga, ini udah dirilis. Cel, ntar ada Pokemon gue. Bentar Cel, gue lagi. Di tanggal 19 Desember 2023. Isunya sebenarnya udah lama ini. Cuma naik lagi gitu loh coy. Ini kan perlu diperhatikan betul ini. Ini produk luar, UMKM, tapi UMKM Jepang. Ya, beliau bilang UMKM Jepang jadi salah satu highlight orang-orang pada akhirnya berkomentar tentang kasus ini gitu ya. Soalnya ya kali Pokemon UMKM Pak. Kan definisi dari UMKM itu kan usaha mikro kecil menengah, iya gak sih? Dibandingin sama The Pokemon atau The Pokemon Company gitu yang dia udah jadi perusahaan besar gitu. Gue nggak tahu skala UMKM di Jepang itu berapa gitu ya, tapi lucu aja sih bilang UMKM, tapi ya nggak usah terlalu diperbesar lah yang kayak gitu lah. Gitu loh. Jadi artinya, dan bapaknya bilang ini harus jadi perhatian besar gitu. Yes. Pada akhirnya kita memperhatikan. Thanks to Bapak. Asik. Apa? Kami ini kan banyak sekali ya. Ini daerah-daerah wisata. Ada Labuan Bajo, ada Bali, betul. Ada kemudian Candi Prambanan. Oh, oke.
Borobudur. Kok bisa? Ada satu kemudian ide yang Pokemon bisa gue bisa kasih saran ke Bapak Tom. gitu loh, yang ditempel ke sana. Pokemon berbatik pula, ya kan? Ini kan miris menurut saya. Bapak, kalau misalkan yang Bapak lihat ya dari respon orang-orang yang mungkin aja diwakilkan sama Bapak, justru mereka kontradiktif dengan apa yang Bapak bicarakan gitu di forum. Dan gue yakin hampir semua orang-orang yang lihat video ini pada setuju kalau misalnya kolaborasi antara Pokemon dan juga Garuda Indonesia itu justru bakalan bersifat simbiosis mutualisme, sama-sama menguntungkan. Oke. Pokemon karena pada dasarnya udah dikenal sama banyak orang-orang juga gitu di Indonesia yang pada akhirnya mereka seneng gitu, dan mungkin aja bakalan lebih banyak yang pesan tiket ke pesawat Garuda karena dia pengen lihat ya, buat orang-orang yang emang turis lokal gitu, dan orang-orang dari negara lain itu pasti bakalan penasaran dengan batik yang digunakan sama Pikachu. Oke, ini secara personal branding, anjay. Kalau misalnya pakai bahasa content creator gitu ya, ini bagus banget seharusnya, iya nggak sih? Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah, balik lagi. Silakan berkomentar, oke? Tapi, nah, tadi gue sempet gini kan, karena gue inget sesuatu. Inget yang menurut gue tuh bisa diangkat mungkin sama Bapak Tom, daripada Bapak Tom ngobrolin atau berkomentar soal kolaborasi ini gitu, yang mungkin orang-orang udah pada setuju ini justru menguntungkan sama-sama. Kenapa nggak Bapak Tom coba buat berkomentar tentang izin penerbangan drone untuk tempat wisata dan taman nasional yang dibanderol 2 juta per hari? Itu rame banget di kalangan pendaki-pendaki gunung gitu ya. Karena pada dasarnya justru orang-orang pada akhirnya itu pengen meramaikan tempat wisata, pengen meramaikan taman nasional dan segala macem, itu karena footage yang dibuat sama konten kreator yang biasanya nerbangin drone. Dan kalau misalnya pada akhirnya itu ada kenaikan harga tarif untuk konservasi, ya kenapa nggak ditutup sekalian aja tempatnya, iya nggak sih? Gunungnya ditutup aja untuk konservasi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal oke, ini kita bakalan naikin tempat-tempat wisata yang ada di negara kita tercinta, taman nasional biar bisa tahu, biar dapat footage yang bagus. Nah, mungkin itu bisa diangkat isunya sama Pak Tom. Soalnya menurut banyak banget orang-orang yang biasanya buat konten kayak gitu, justru itu malahan mengganggu aktivitas promosi dari mereka, dan juga menyebarkan ke orang-orang yang berpotensi ingin berlibur ke negara kita Indonesia. Gue yakin calon-calon atau orang-orang yang pengen berlibur ke Indonesia itu nggak akan ngekepoin akun kementerian. Sorry banget ya, dengan respect yang sebesar-besarnya, mereka nggak bakal nyari tahu lewat akun negara kita tercinta, kagak. Mereka bakalan ngelihat footage dari orang-orang atau kreator-kreator yang emang bagus banget dalam nerbangin atau buat footage aerial kayak gitu. Imagine ketika pada akhirnya akses tersebut udah nggak ada lagi, video tersebut udah nggak ada lagi, udah pasti bakal makin berkurang media promosi kayak gitu. Cuman ya balik lagi, ini sekedar saran doang dan ini bisa diterima dan juga bisa kagak, oke? Tapi sekali lagi, kalau misalnya pada akhirnya kita ngomongin soal oke, ini bisa meningkatkan tempat wisata dan juga taman nasional, silakan bisa dinaikin. Tapi kalau misalkan kagak dan emang untuk konservasi, gue sebagai content creator yang biasanya naik gunung juga, dan emang pada akhirnya ada peraturan ditutup, gue dengan amat senang hati bakalan setuju dengan persyaratannya. Gokil. Ya nggak usah nanggung-nanggung lah kalau misalnya ngomongin soal konservasi. Terus mungkin ada di antara semua yang ngomong, oh bang, itu naikin harga biar lebih asri lagi, nggak banyak orang-orang yang kesana, tapi seenggaknya pemasukan tetap ada. Nggak cuman harga nerbangin drone dong, anjir, naikin si Maxi juga, tiket masuk juga, semua udah naik gitu. Jadi menurut gue udah beda ranah gitu kalau misalnya kita ngomongin soal tiket masuk dan kita ngomongin soal izin penerbangan kayak gitu. Sekali lagi, cuman ya balik lagi, itu cuman ada saran dari gua gitu ya. Nah, yang jelas ini banyak banget orang-orang yang kembali lagi berkomentar tentang komentar yang emang diutarakan sama Bapak Tom ini selaku anggota DPR tercinta kita gitu ya. Dan menurut mereka kebanyakan dari argumentasinya itu justru malahan tidak sesuai dengan seharusnya harapan dan juga kenyataan kolaborasi yang ini. Soalnya balik lagi, kalau misalnya gue lihat di salah satu websitenya, kemungkinan besar ini yang ngajak kolaborasi adalah The Pokemon Company-nya. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah gitu ya. Soalnya mereka buat event Pokemon Air Adventure yang kebetulan mereka udah berkolaborasi dengan setiap negara. Lucu kalau misalnya pada akhirnya mereka berkolaborasi terus sampai ditentang sama salah satu anggota DPR. Imagine ketika kita punya seniman lokal juga yang udah mendunia gitu, kayak misalnya Tai Lalats, ditentang juga sama anggota DPR yang ada di negara lain. Gimana rasanya kok kayak gitu? Justru malah mempersulit
IP dari lokal juga kan buat disebarkan ke negara lainnya nggak sih? Kayak karena ngelihat ada kejadian kayak gini. Jadi gue harap mungkin dengan ada komentar kayak gini kita bisa lebih berhati-hati lagi. Ya apalagi kalau misalnya lu punya fasilitas agar bisa didengar sama orang-orang kayak gitu. Dan gue yakin Patum tahu gitu. Dengan segala macam respect dan juga hormat, mungkin bisa juga jadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Jadi mungkin itu aja topik yang bakal gue angkat mengenai Pikachu dan juga anggota DPR. Menurut gue ini video keren banget sih. Ya pada akhirnya mereka bisa memasarkan batik di Jepang, dan mungkin orang-orang Jepang udah pada tahu dan udah pada mengerti kalau misalnya batik itu berasal dari batik dari bahasa apa guys? Benar ya. Jadi terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti. Kalau misalnya kalian suka video aja buat like. Kalau misalnya belum subscribe, please subscribe dulu. Oke, ketemu lagi nanti. Kita ketemu lagi di next video juga. So, sampai jumpa. Jangan lupa buat makan, oke?